Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian yang ibu banggakan, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bentuk-bentuk drama. Nah, kali ini kita akan lebih fokus untuk membahas unsur-unsur drama. Sebagai karya sastra, drama memiliki unsur-unsur. Salah satunya unsur intrinsik. 1. Latar. Latar yang dimunculkan mulai dari tempatnya di mana, kemudian waktunya kapan, suasana seperti apa yang dimunculkan, ya, apakah sedih, bahagia, ya. Kemudian latar budaya yang dimunculkan seperti apa, dan latar sosial dari para tokoh yang dimunculkan. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan ada beberapa jenis tokoh yang muncul. Ya, ada tokoh idaman, ini merupakan tokoh utama dalam sebuah drama. Kemudian ada juga tokoh statis yang tidak berubah karakternya, kemudian sifatnya. Ada juga tokoh yang berkembang. Kalau tokoh yang berkembang di sini mengalami perubahan karakter atau sifat. Dan yang berikutnya ada tokoh gagal atau tokoh badut. Di sini memerankan peran yang menentang tokoh idaman. Kita sering mengenalnya istilah antagonis. Nah, yang ketiga unsur drama yaitu dialog. Dialog itu harus menunjang gerak laku dari seorang aktor atau aktris. Kemudian dialog itu disampaikan dengan sangat tajam dan tertib, ya, sehingga unsur improvisasi diupayakan tidak terlalu banyak muncul. Nah, yang keempat, drama memiliki unsur tema, ya, gagasan utama dari sebuah naskah drama. Apakah tentang pemberontakan atau juga mungkin tentang pengorbanan seorang ibu. Yang kelima adalah amanat. Amanat merupakan ajaran moral yang bersifat mendidik, dan ini merupakan bagian yang menjadi tujuan dari seorang penulis, salah satunya dalam membuat karya. Ya, ada 3 elemen penting dalam penyusunan dialog. Nah, apa saja itu? Yang pertama, tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku lain. Sifatnya, tokoh ini bisa protagonis, baik, atau antagonis, balikannya, ya, jahat misalnya. Yang kedua, wawancang. Nah, istilah wawancang merupakan dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Biasanya kalau kita melihat teksnya, di sana ada tokoh Indra (2), maka di sana diikuti dengan wawancang. Yang ketiga adalah kramagung. Kramagung merupakan petunjuk gerak atau petunjuk perilaku, tindakan yang harus dilakukan oleh tokoh. Kramagung biasanya ditulis dalam tanda kurung dan dicetak miring. Contohnya, Indra berbicara sambil bergerak melangkah maju mengikuti istrinya. Nah, itu merupakan contoh kramagung. Nah, hari ini kita akan juga membahas mengenai ciri kebahasan teks drama. Apa saja yang sering digunakan di dalam teks drama? Selalu ada, pertama adalah konjungsi kronologis. Konjungsi merupakan kata penghubung yang menyampaikan urutan waktu, ya, kronologis, urutan peristiwa. Bisa dengan kata sebelum, sekarang, atau mula-mula. Nah, kaidah kebahasan yang kedua adalah kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Biasanya ada menyuruh, ada menobatkan. Itu termasuk ke dalam kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa. Kaidah kebahasan yang ketiga yang digunakan adalah kata kerja mental, ya, tidak terlihat. Contohnya adalah merasakan, nah, mengharapkan. Kata ini tidak terlihat, tetapi tetap merupakan kata kerja, maka disebut sebagai kata kerja mental. Dan selanjutnya ada kata sifat atau adjektif, ya, yang menunjukkan pada karakter seseorang. Contoh, rapi, bersih, baik, dan seterusnya.
Fitur kebahasaan lain yang digunakan ada kalimat langsung. Dalam melancang misalnya, kita menemukan ada kalimat langsung yang disampaikan. Kemudian ada juga kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung disampaikan oleh dalang atau narator atau pencerita itu sendiri. Nah, kita juga menemui yang ketiga ada kata ganti persona. Kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Pada saat aktor berdialog, maka muncul kata ganti persona orang pertama dan orang kedua. Misalnya, aku dan kamu. Sedangkan nanti dalang ketika bercerita menyampaikan ada kata ganti persona orang ketiga, dia atau mereka. Nah, fitur kebahasaan yang keempat yang sering digunakan juga adalah kosakata percakapan sehari-hari. Karena sifatnya dialog, obrolan, maka muncullah kosakata percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah kalimat interrogatif, kalimat tanya. Siapa? Di mana? Nah, itu kalimat tanya. Atau juga interjeksi, kalimat seru dengan mengatakan mungkin tokohnya aduh, ah, ya, dan sebagainya. Atau ada juga kalimat deklaratif, kalimat pernyataan, ya, kalimat berita. Ya. Hari ini saya menggunakan pakaian warna pastel misalnya. Itu kalimat deklaratif atau pernyataan. Selanjutnya adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif merupakan kalimat perintah. Nah, kita akan mencoba memahami tentang teknik dan langkah-langkah pementasan drama. Yang pertama, harus memahami naskah dan karakter tokoh yang akan diperankan, yakni melalui dialog-dialognya serta mempelajari kamagung, petunjuk laku yang dinyatakan langsung oleh pengarang. Jadi seorang tokoh pada saat akan memerankan harus mempelajari dialognya dan juga petunjuk geraknya. Kemudian memerankan tokoh dengan memerhatikan aspek lafal, intonasi, nada atau tekanan, mimik wajah, dan gerak-geriknya. Lafal adalah cara seseorang dalam mengucapkan kata atau bunyi bahasa. Beberapa kata yang hampir mirip muncul itu harus terlihat perbedaannya. Misalnya sesat, serat. Nah, kata sesat dan serat dua kata yang hampir mirip sehingga pelafalannya harus sangat jelas. Dan ini perlu dilatih oleh seorang pemain. Kemudian intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat, tergantung dari apakah kalimatnya kalimat interrogatif, apakah kalimatnya kalimat deklaratif, atau misalnya interjektif, ya, atau interjeksi, atau kalimat lainnya. Selanjutnya, nada atau tekanan adalah kuat lemahnya penekanan suatu kata dalam kalimat. Jika seorang aktor ingin menyampaikan hal yang sangat penting, kira-kira kalimat apa yang harus diberikan penekanan lebih? Atau kata bagian yang mana yang harus diberikan penekanan lebih? Unsur yang keempat adalah mimik wajah. Mimik adalah ekspresi raut muka, ya, dari seorang aktor yang menggambarkan suatu emosi. Apakah mimik wajahnya sedih, kemudian atau gembira, atau mungkin misalnya takut dan sebagainya. Ini perlu juga dilatih. Dan yang berikutnya adalah gerak-gerik atau gestur. Berbagai gerak pada anggota badan atau tingkah laku seseorang dalam menyatakan maksud tertentu. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh seorang aktor harus memiliki makna. Nah, tidak boleh seorang pemeran melakukan overacting, ya, berlebihan, tidak sesuai dengan kebutuhan dari drama tersebut. Drama merupakan karya seni yang berada dalam dua dimensi, yaitu dimensi seni sastra dan dimensi seni pertunjukan. Oleh karena itu, pementasan sebuah drama harus memperhatikan unsur-unsur pementasan. Dimulai dari naskah drama sebagai hal yang pertama harus ada, ya. Misalnya, apakah naskah dramanya tentang Panembahan Reso karya W.S. Rendra, atau misalnya drama Aduh karya Putu Wijaya, dan masih banyak karya yang lainnya. Unsur selanjutnya adalah sutradara sebagai orang yang berperan penting dalam mengarahkan segala hal
supaya isi naskah dapat tersampaikan di atas panggung. Yang ketiga adalah adanya pemeran yang disebut aktor dan aktris. Ya. 4, ada sebuah panggung atau teater yang harus diperhatikan sesuai dengan latar yang dibutuhkan. Yang kelima adalah tata cahaya, pencahayaan yang mampu membuat kondisi panggung sesuai dengan isi naskah drama tersebut. Kemudian ada tata bunyi juga yang harus diperhatikan. Ada tata busana. Kostum akan mendukung terhadap karakterisasi tokoh, ya. Selain kostum atau tata busana, maka tata rias pun sama, digunakan untuk mengubah seorang pemeran sesuai dengan karakter yang dibutuhkan. Dan terakhir, ada penonton. Nah, bagi kalian yang akan melakukan pementasan, maka cobalah ikuti langkah-langkah pementasan berikut ini. Ada 8 langkah-langkah pementasan. Pertama, lakukan pembedahan naskah secara bersama-sama. Tentu saja naskah yang dibedah sesuai yang disepakati dulu, apa naskah yang dipilihnya. Kemudian dibedah secara bersama-sama sehingga semua orang paham terhadap isi naskah drama tersebut. Yang kedua, reading. Calon pemain membaca naskah secara keseluruhan agar nanti pada saat langkah yang ketiga, casting, yaitu pemilihan peran, itu sesuai dengan yang dibutuhkan, ya. Yang ketiga adalah casting tadi, pemilihan peran, ya. Pemilihan peran di sini, siapa yang pantas untuk jadi tokoh idaman, siapa yang pantas untuk jadi tokoh badut, siapa yang pantas untuk jadi tokoh statis, dan yang lainnya. Nah, jika sudah terpilih para pemerannya, maka langkah yang keempat adalah mendalami peran yang akan dimainkan. Pendalaman peran dapat melakukan dengan observasi terhadap tokoh dalam kehidupan nyata. Misalnya, jika dia seorang tukang beca, maka si calon pemeran tersebut bisa mengamati bagaimana gerak-gerik tukang beca, gaya berbicara, pakaiannya, segala hal itu harus dilakukan. Kemudian, jika pendalaman peran sudah dilakukan, maka saatnya untuk blocking. Di sini, sutradara mengatur pentas teknisnya seperti apa. Dari mana pemain A masuk, dari mana pemain B masuk, kemudian bagaimana cara keluarnya, menghadap kemana, itu adalah hal-hal yang sifatnya teknis dan itu perlu dikondisikan dalam bagian blocking. Selanjutnya, running. Running merupakan latihan keseluruhan dari awal sampai akhir secara terus-menerus. Dan H-1 kegiatan disebut dengan gladi resik, latihan terakhir sebelum masa pementasan. Dan terakhir adalah bagian pementasan itu sendiri. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap melakukan sebuah pementasan? Ya, semoga berhasil. Baik, anakku sekalian, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.